Hadirin wal hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini ma'asyiral muslimin muslimat memang paling nyaman itu hidup menjadi seorang pecinta kayak kita. Yang duduk di belakang, yang duduk di bawah ini paling nikmat. Kadang ngemban ilmu itu berat. Enggak beramal daripada apa yang didapatkan dosa. Kadang-kadang bisa menjadi sebuah belati dua mata. Ngeri juga apalagi di era sekarang, zaman sekarang. Kalau jadi pecinta, sebagaimana kita sering dengar petua ulama, yang mana kalau kita ini bisa hidup jadi orang alim. Kalau nggak bisa jadi orang alim, ya jadi orang yang ngaji ilmu. Nggak bisa ngaji ilmu karena banyak udzur, karena banyak kesibukan, ya kita jadi pendengar. Kalau nggak bisa dengarkan, cukup jadi pecinta. Dan derajat pecinta ini adalah derajat yang luar biasa. Sebuah keberuntungan ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW kapan hari kiamat. Nabi nanya, apa bekal yang kamu bawa untuk menanyakan hari kiamat? Dia hanya mengatakan cinta sama kamu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan orang nanti kelak akan dikumpulkan sama Allah dengan orang yang dicintai. Jadi martabat cinta, mahabbah ini enak dan membuat selamat. Yang penting gak salah cinta. Cintanya sama orang soleh, cintanya sama aulia, cintanya sama ulama, cintanya sama habaib. Dan jangan sekali-kali kita menjadi orang pembenci, walaupun benci sama seekor kucing. Nggak dibenarkan. Benci sama seekor makhluk yang tak berakal saja dilarang, apalagi benci kepada makhluk yang berakal manusia. Serendah derajatnya apapun dia, apalagi benci dengan ulama, benci dengan zuriat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini nikmat. Karena kadang-kadang kalau kita berilmu itu dan kita tidak mengamalkan ilmunya bahaya. Toh kita juga dituntut cari ilmu. Makanya Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, yang mana bila mana orang itu tujuan nuntut ilmu hanya sekedar dia pengen dipanggil si alim, hanya pengen sekedar untuk mendebat ulama, hanya pengen membodohi orang lain, mendapatkan sesuatu dari orang lain, mencari ilmu tidak untuk berjalan di jalan Allah dengan lurus dan benar, jalannya Nabi Muhammad SAW, maka huwa finnar, kata Nabi SAW, maka dia nanti akan di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena buah daripada ilmu itu al ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzalika ahlu. Yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu itu buahnya rasa takut kepada Allah. Jadi kita tuh ngaji itu buahnya takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, dia bukan menjauh dari Allah, justru semakin mendekat kepada Allah. Maka bila Allah nyuruh sholat, kita sholat. Allah nyuruh puasa, kita puasa. Allah nyuruh zakat, kita zakat. Allah nyuruh kita cinta sama makhluk Allah, kita cinta sama makhluk Allah. Allah nyuruh kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, kita cinta sama Nabi Muhammad. Allah nyuruh kita cinta sama ahlul bait Nabi Muhammad, kita cinta sama ahlul bait Nabi Muhammad. Siapapun dia, dari manapun dia, dari keluarga apapun dia, yang penting cinta. Dan untuk mendapatkan perhatian Nabi, diantaranya adalah cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad, juga cinta kepada umat Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan jadi pembenci, jangan kita menjadi orang yang terusik sehingga kita berdiri di barisan pembenci atau pencaci maki. Karena lebih baik salah mencintai daripada kita benar dalam membenci. Tidak ada kata benar dalam kata benci, semuanya dilarang benci sama siapapun. Nabi Muhammad itu tiap hari caci maki sama orang Yahudi, Nabi tetap menyuapi orang Yahudi. Nabi Muhammad diludahi tiap hari sama orang Quraisy, orang kafir Quraisy, Nabi nggak membalas, tapi Nabi membalas dengan cinta. Lah kalau kita ini memang betul-betul pengikut Nabi Muhammad, jangan sampai kita itu tersalah dalam tujuan dan arah. Gara-gara kita ngaji dari YouTube, ngaji daripada TikTok, sehingga kita salah arah. Maka kalau kita boleh saran, ikutlah sama ulama yang ngajak cinta Allah, cinta Rasulullah. Cukup. Hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasul SAW bersabda, yang mana hadisnya sedikit panjang, yang artinya
adalah nanti kita ini kan hidup pengen selamat. Apa tujuan hidup kita? Cuma pengen selamat. Di dunia nyaman, di dunia nikmat, tidak ada musuh. Kan kita hidup bukan cari musuh. Kita hidup cari keluarga malahan, bukan cari musuh. Jadi kita pengen hidup itu di dunia ini nggak ada yang ganggu dan kita nggak ganggu orang. Allah di akhirat kita selamat, dapat syafaat bagi Nabi Muhammad SAW, dilindungi oleh Allah, diampuni Allah. Siapa yang nggak pengen? Di dunia kita duduk bersama keluarga kita nikmat, duduk dengan teman-teman kita nikmat, nggak ada kebencian. Karena benci itu penyakit. Benci itu penyakit. Kalau sudah benci sama orang mau berbuat baik apapun tetap disalahkan. Misalkan sampean benci sama tetangga, kemudian sampean lihat tetangga sampean itu ngasih sedekah sama anak yatim, sampean akan bilang sama tetangga, oh itu paling cuman riak saja, pengen dilihat orang aja, pura-pura baik. Kalau sudah terlanjur benci sudah kayak gitu. Mudah-mudahan selamat semua hati kita daripada kebencian kepada makhluk Allah, terutama kepada ahlul bait Nabi Muhammad dan para ulamanya.